semuanya, kembali lagi di Tips 9 Menit bareng Pipit. Kali ini aku akan memberikan tips tentang 5 ide untuk menentukan side hustle. Teman-teman udah tahu ya side hustle itu apa dari postingan kita sebelumnya. Nah, sedikit penjelasan nih tentang side hustle. Jadi apa sih sebenarnya side hustle itu? Side hustle merupakan kegiatan tambahan yang dapat meningkatkan produktivitas dan juga kreativitas seseorang dan penghasilan di luar pekerjaan utama. Nah, jadi kurang lebih mirip-mirip seperti kerja sampingan, tapi ini beda ya teman-teman. Keunggulan dari side hustle adalah yang pertama, kamu bisa lebih produktif, terutama di masa pandemi seperti ini. Kemudian yang kedua, selain produktif, side hustle juga bisa kamu jadikan sebagai sumber penghasilan. Dimana memang side hustle ini kebanyakan dijalankan oleh beberapa orang, dimulai dari kegemaran atau hal yang disukai. Makanya pengerjaan terhadap pekerjaan side hustle ini agak sedikit berbeda. Biasanya orang-orang yang menjalankan side hustle itu di luar jam kerjanya. Nah, kita langsung masuk 5 ide untuk side hustle. Yang pertama, vlogger. Menjadi vlogger saat ini memang sangat banyak banget diminati. Kamu bisa menjadi vlogger dalam bidang apapun, karena sekarang tuh semuanya tuh bisa divideoin. Kita bisa melakukan sesuatu hal-hal yang lain gitu melalui vlogger ini. Nah, misalnya kamu menjadi beauty blogger. Nah, kenapa kamu menjadi beauty blogger? Karena kamu suka makeup. Sehingga kamu memanfaatkan hal itu untuk dijadikan side hustle kamu. Dimana ketika kamu suka makeup, selain kamu memake-up diri sendiri, kamu juga bisa make-up orang-orang yang membutuhkan. Misalnya makeup untuk wisuda, makeup untuk pernikahan, dan hal-hal lainnya. Dan yang kedua, kamu bisa jadi food vlogger. Jadi kedua ini memang yang lagi ramai banget ya teman-teman. Nah, kenapa food vlogger? Misalnya kamu suka makan, kamu suka jajan, dan kamu suka mencari makanan yang enak. Ya udah, ide satu ini cocok banget buat kamu yang memang suka makan gitu, suka mencari makanan-makanan apa aja sih yang ada di daerah-daerah yang enak. Kemudian yang kedua yaitu online shop. Nah, ini banyak banget deh pasti aku yakin. Online shop bukan cuma untuk yang ingin menjalankan bisnis aja nih teman-teman. Jadi dengan membuka online shop kamu bisa menjual apa saja yang bisa kamu jual, yang mau kamu jual. Nah misalnya kamu bisa membuka online shop untuk just tip. Kalau just tip kan kamu tidak punya produk sendiri ya. Misalnya kamu jalan-jalan kemana, terus kamu open just tip, jasa titip gitu ya. Nah nanti orang-orang bakal mesen ke kamu gitu. Itu juga bisa. Atau menjual barang-barang bekas kamu. Jadi kamu membuka online shop itu tidak harus kamu benar-benar stok barang di rumah. Misalnya kamu punya berbagai macam baju yang udah nggak kepake tapi masih bisa dipakai sama orang. Atau yang tas gitu yang udah nggak kepake tapi masih bagus. Nah kamu bisa nih. Biasanya kalau yang menjual barang bekas ini kita disebutnya sebagai thrift shop gitu. Dan ini juga lagi rame banget loh. Yang ketiga yaitu membuka jasa rental. Bisa rental kamera, rental motor, rental mobil, rental ruangan. Misalnya di rumah kamu itu ada satu ruangan yang memang gak kepake, kamu ubah, kamu sulap jadi studio. Jadi kamu bisa memanfaatkan rumah sebagai aset untuk mendapatkan penghasilan. Dan lain-lain tentunya. Jadi jasa rental ini merupakan salah satu pemanfaatan aset yang kamu miliki, tentunya akan menambah penghasilan kamu juga gitu. Jadi coba deh dilihat apakah mobil kamu bisa disewakan, siapa tahu punya mobil lebih dari 1 atau lebih dari 2, atau motor yang lebih dari 1, kamu bisa buka sewa motor gitu. Yang keempat yaitu web design. Nah, zaman kan sudah serba online nih ya teman-teman. Jadi semua orang selain memiliki sosial media, banyak orang yang memiliki bisnis online dan membutuhkan website untuk toko utama mereka. Nah, ini kesempatan kamu untuk memanfaatkan keahlian kamu di bidang IT dan juga desain untuk menjadikan ide ini sebagai side hustle kamu. Yang terakhir, e-sport. Nih, pasti banyak banget deh yang familiar dengan ini. Jadi, kamu suka main game? Saat ini game online bukan lagi hanya sekedar hiburan di kala bosan aja. Kalau dulu kan biasanya kalau bosan terus main game gitu ya. Tapi saat ini game online dijadikan sebagai olahraga atau e-sport ya. Sebenarnya nggak bisa dibilang olahraga juga sih, soalnya kan tidak berkeringat. Makanya disebut sebagai e-sport, electronic sport. Bukan hanya sekedar e-sport, melainkan diadakan perlombaan atau turnamen di mana kamu bisa mendapatkan hadiah berupa uang atau berupa hal lainnya. Biasanya kebanyakan memang hadiahnya uang tunai gitu kan. Bahkan perlombaan ini sudah di ranah internasional. Jadi
Cocok banget buat kamu yang memang suka main game gitu ya. Mendalami dan juga mengikuti si e-sport ini, itu juga bisa menjadi side hustle kamu gitu. Oke deh, sekian dulu tips kali ini. Jadi pastikan teman-teman semua memahami side hustle kali ini ya, karena sangat menguntungkan banget untuk teman-teman semua. Terakhir nih ada quotes dari Thomas Edison, yaitu the value of an idea lies in the using of it. Jadi sebuah nilai daripada ide itu ketika idenya digunakan. Jadi kalau misalnya kamu punya ide cemerlang, gunakan ya idenya dengan baik. Sekian dulu tips kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.